Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, yaitu chapter 67 dan 68. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, merecap chapter sebelumnya. Di sana kita akhirnya ditunjukkan petarung manusia pada ronde ke-8 ini yang tak diduga orang tersebut adalah Nikola Tesla. Di sana Nikola Tesla bahkan sudah bergabung dengan volunya, yaitu Gondol, yang mengambil bentuk sebagai armor super canggih bagi Nikola Tesla, dan saat ini Tesla sendiri sudah siap untuk bertempur. Sementara itu, di sisi lain dari kubu dewa yang akan bertarung pada ronde ke-8 ini adalah Beelzebub, dan chapter pun berakhir sampai di sana. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter 67. Chapter kali ini berjudul Anathema, yang berarti sesuatu yang dijauhi atau dibenci. Panel pertama sendiri dibuka dengan masa lalu dari sang dewa lalat Beelzebub. Jadi diceritakan kalau Beelzebub ini merupakan seorang dewa yang kesepian, atau lebih tepatnya Beelzebub dijauhi dan dibenci oleh dewa-dewa yang ada di sekitarnya. Karena menurut dewa-dewa tersebut, Beelzebub itu dikutuk oleh Satan, dan siapapun yang terlibat dengan Beelzebub akan berakhir sengsara satu demi satu. Maka dari itu, para dewa-dewa yang ada di sekitar Beelzebub pun tak mau mengobrol, bahkan menghindari kontak mata dengan Beelzebub. Ya, menurut Mimin jatuhnya si Beelzebub ini kayak Jack the Ripper lah ya. Kalau Jack dibenci oleh umat manusia sendiri, Beelzebub dibenci oleh para dewa, karena menurut mereka Beelzebub membawa sial. Yang mana ironisnya, Beelzebub sendiri tidak tahu sejak kapan rumor tentang dirinya yang dikutuk itu muncul. Bahkan Bel sendiri juga tidak tahu kalau dirinya dikutuk. Tapi meskipun begitu, Beelzebub hanya terima-terima saja dengan keadaannya tersebut. Sampai akhirnya muncul 3 orang malaikat dengan santai menghampiri Beelzebub, dan ketiga malaikat tersebut adalah Samael, Azazel, dan Lucifer. Di sana Lucifer tertarik dan menyapa Beelzebub, namun Bel sama sekali tidak menjawab sapaan tersebut. Beelzebub berkata pada mereka bertiga kalau lebih baik mereka tidak terlibat dengannya, karena para dewa-dewa lain pun menganggap Beelzebub telah dikutuk oleh Satan. Tapi di sini menariknya, Lucifer, Azazel, dan Samael sebagai entitas yang disebut pangeran neraka dalam legendanya tidak mengetahui apapun tentang Satan. Dan terlepas dari itu, Lucifer sendiri tak memperdulikan perkataan-perkataan dewa lain terhadap Beelzebub dan tetap ingin berteman dengan Bel. Di sisi lain, Beelzebub sendiri tetap enggan mengikuti Lucifer, sampai akhirnya ada momen di mana Beelzebub hampir tertawa karena melihat kelakuan Samael dan Azazel. Lalu dari sana, dengan sedikit terpaksa, Beelzebub pun ikut dengan Lucifer ke kebun apel yang ada di surga dan berniat mencuri apel-apel tersebut. Singkat cerita, di sana mereka pun berhasil mencuri satu kebun buah apel yang membuat Adam diturunkan ke bumi dengan santai. Lucifer, Bel, dan kawan-kawan sempat dikejar oleh si pemilik kebun, tapi alih-alih marah, si pemilik kebun malah menyambut Beelzebub juga. Setelah itu, singkat cerita, Beelzebub pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama dengan Lucifer, Samael, dan Azazel. Beelzebub yang awalnya selalu terlihat suram, untuk pertama kalinya tertawa di hadapan teman-temannya itu. Bermain bersama mereka benar-benar membuat Beelzebub merasa hidup dan nyaman. Beelzebub berharap suasana ini bisa terus berjalan selamanya. Dan dari sini, Beelzebub pun sudah tidak sendirian lagi. Tapi sayangnya, tak lama kemudian Beelzebub tiba-tiba terbangun dan tubuhnya sudah dipenuhi oleh darah. Darah tersebut bukanlah darah Beelzebub. Bel yang masih kebingungan kemudian mencari Lucifer dan kawan-kawannya yang lain. Tapi ternyata Lucifer, Azazel, dan Samael sudah terkapar tak bernyawa menjadi donat di hadapan Beelzebub. Melihat mayat teman-temannya tersebut, tentu Beelzebub pun dibuat panik dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya ia pun mengingat perkataan orang-orang dan rumor tentang dirinya yang dikutuk. Lalu dari sana, Beelzebub pun mulai percaya kalau dirinya memang dikutuk oleh Satan. Dan yap, setelah menyadari kalau rumor yang dikatakan oleh dewa-dewa lain itu benar, untuk pertama kalinya Beelzebub pun memiliki tujuan hidup. Beelzebub dengan penuh kemarahan bersumpah kalau dirinya akan mencari dan membunuh Satan. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, beberapa waktu kemudian Beelzebub pun memulai pencarian dan penelitiannya tentang Satan. Di saat yang sama, Beelzebub juga kembali menjadi penyendiri. Tapi kali ini atas kesadaran Beelzebub sendiri demi keselamatan orang-orang yang mencoba mendekatinya. Sampai akhirnya satu waktu ketika Beelzebub sedang sibuk melakukan penelitiannya di perpustakaan,
muncul seorang dewi perempuan menghampiri Beelzebub, dan dewi tersebut bernama Lilith. Lilith sendiri dikatakan dalam beberapa literatur merupakan istri pertama Adam sekaligus iblis perempuan pertama. Di sana Lilith berkata pada Beelzebub kalau dirinya akan membantu Bel untuk mencari dan membalaskan dendamnya pada Satan. Mendengar hal tersebut, Beelzebub hanya mengacuhkannya saja dan menyuruh Lilith untuk tidak terlibat dengannya. Tapi kemudian Lilith pun menyinggung tentang Lucifer, di mana Lilith berkata kalau Lucifer adalah teman masa kecilnya, dan Lilith pun juga tahu kalau Beelzebub lah yang membunuh Lucifer. Maka dari itu alasan Lilith mendatangi Beelzebub adalah untuk mengetahui kebenarannya dari Beelzebub, dan jika memang kutukan Satan itu benar, Lilith akan membantu Beelzebub untuk mencari Satan demi teman masa kecilnya, Lucifer. Mendengar hal tersebut, Beelzebub pun tak bisa berkata apa-apa. Lalu di sini, Lilith kemudian kembali memaksa Beelzebub kalau dirinya tidak mau tahu dan akan tetap membantu Beelzebub menyelidiki tentang Satan. Melihat Lilith yang memaksanya seperti itu, mengingatkan Beelzebub pada Lucifer yang juga memaksanya untuk berteman dengan dirinya. Dan ya, akhirnya Beelzebub dan Lilith pun bekerja sama untuk mencari dan menyelidiki tentang Satan. Singkat cerita, buku demi buku tentang legenda iblis mereka baca, tempat demi tempat berbahaya mereka datangi, namun hasilnya nihil. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang Satan, dan tak ada satu petunjuk pun tentang keberadaan Satan di setiap tempat yang mereka datangi. Yang menarik di sini, Beelzebub juga sempat bergumam kalau dirinya sudah bolak-balik ke perbatasan surga dan ke dunia bawah, tapi dirinya tidak menemukan petunjuk tentang Satan sedikit pun. Dengan Beelzebub yang berkata seperti itu, hal tersebut menandakan kalau Beelzebub merupakan dewa yang kuat. Karena seperti yang kalian tahu, pada chapter 55 disebutkan kalau hanya dewa-dewa tinggi seperti Odin dan Zeus saja yang bisa melewati kedua dunia tersebut dengan bebas. Berikutnya, terlepas dari itu, Beelzebub yang sudah kelelahan mencari informasi tentang Satan pun tertidur di mejanya. Namun tak lama kemudian, Satan tiba-tiba muncul di belakang Beelzebub dan menariknya ke semacam dunia mimpi. Di sana Satan memperlihatkan mimpi buruk tentang Lucifer, Azazel, dan Samael, di mana Satan kembali membunuh ketiga orang tersebut di hadapan Bel, dan Beelzebub pun langsung terbangun dari tidurnya. Melihat Beelzebub yang terengah-engah, Lilith pun langsung menghampiri Bel, dan yang menariknya dari perkataan Lilith seperti menyiratkan kalau Beelzebub cukup sering bermimpi tentang Satan, yang mana di saat yang sama karena sebelumnya Bel bermimpi tentang kematian Lucifer, Beelzebub pun jadi kembali mengingat tentang kebaikan Lucifer dan semakin merasa bersalah karena telah membunuhnya. Namun di sini Lilith yang juga ada di sana kemudian menghibur sembari memberikan semangat pada Beelzebub, dan akhirnya Beelzebub pun tidak merasa kesepian lagi. Lalu mereka berdua pun berjanji untuk membalaskan kematian Lucifer, Azazel, dan Samael, yang mana di saat yang sama Beelzebub pun juga berjanji kalau dirinya akan melindungi Lilith dan tak akan membiarkan hal yang terjadi pada Lucifer terulang kembali. Lalu Beelzebub pun kembali tertidur. Dan ya, berikutnya seperti yang bisa kalian tebak, Beelzebub kembali membuat donat bernama Lilith, yang mana pada momen tersebut Beelzebub pun menyadari setelah bertahun-tahun mencari keberadaan Satan, saat ini Beelzebub pun tahu Satan yang selama ini ia cari adalah dirinya sendiri. Beelzebub bukan dikutuk oleh Satan, melainkan Beelzebub lah entitas bernama Satan tersebut. Karena dalam legenda aslinya pun, Satan dan Beelzebub ini memanglah entitas yang sama. Atau lebih tepatnya, ketujuh pangeran dari neraka itu adalah Satan sendiri. Nah, setelah Beelzebub menyadari kalau dirinya adalah Satan, narasi di sana juga mengatakan ketika rasa cinta atau sayang Beelzebub mencapai batasnya, Beelzebub akan menghancurkan apa yang ia cintai tersebut. Contohnya seperti tadi, ketika Beelzebub sudah mulai nyaman dan menyukai Lucifer serta teman-temannya yang lain, Beelzebub kemudian membunuh mereka. Sama halnya dengan Lilith, ketika Beelzebub sudah mulai nyaman dan menyayangi Lilith, Beelzebub juga langsung membunuhnya. Kalau kalian nonton fairy tale mungkin tahu kayak kutukannya si Zeref. Semakin kalian mencintai sesuatu, maka kutukan tersebut akan langsung merenggutnya. Dari adegan Bel membunuh Lilith, rasanya sudah jelas kalau Beelzebub melakukan pembunuhan tersebut di luar kesadaran dirinya. Bahkan Bel terlihat menikmati dan senang ketika membunuh apa yang ia sayangi tersebut. Jadi untuk saat ini masih belum diketahui apakah Beelzebub beneran dikutuk, menderita semacam penyakit seperti Qin Shi Huang, atau mungkin Beelzebub memiliki kepribadian ganda. Oke, lanjut cerita. Dengan tangan yang masih tertancap di dada Lilith, Beelzebub pun akhirnya mengingat momen dimana ketika dirinya membuat donat dari Lucifer, Azazel, dan Samael.
Tentu setelah mengingat semua hal tersebut ditambah kondisinya saat ini, Beelzebub pun langsung ketakutan dan kebingungan. Tapi walaupun begitu, di sini Lilith masih menenangkan dan menghibur Beelzebub. Kalau balas dendam mereka kini sudah selesai dan baik dirinya maupun Lucifer tidak akan marah ataupun membenci Beelzebub. Tapi mendengar pernyataan tersebut, Beelzebub pun langsung menyanggah perkataan Lilith dan berkata kalau satu-satunya Satan itu adalah dirinya dan Beelzebub tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Tapi kemudian di akhir hayatnya Lilith pun memberikan semacam sihir perintah pada Bel untuk meminta Beelzebub terus hidup demi dirinya, Lucifer serta kawan-kawan yang lainnya. Dan ya akhirnya Lilith pun mati di pangkuan Beelzebub. Lalu setelah itu, singkat cerita Beelzebub pun kembali menjadi penyendiri lagi di kursi gamingnya dan terus berharap kalau ada seseorang yang akan datang membunuhnya sebanyak dan sekejam mungkin. Lalu chapter 67 pun berakhir sampai di sana. Sebelum lanjut, Mimin akan sedikit membahas tentang Beelzebub terlebih dahulu. Jadi ternyata dari chapter ini sudah cukup menjelaskan ya, ketika Bel menciptakan Hajun dahulu, mengapa Beelzebub sebelumnya berkata kalau dirinya ingin mati, alasannya karena Beelzebub merasa bersalah atas kematian Lilith, Lucifer, Azazel, dan Samael. Yang tentu saja keberadaan Beelzebub pun juga tidak aman bagi dewa-dewa baik hati lain yang berniat mendekati Beelzebub. Nah, lalu kenapa Beelzebub tidak bunuh diri saja? Alasannya kemungkinan karena sihir yang diberikan oleh Lilith sebelumnya, yaitu perintah untuk membuat Beelzebub terus hidup. Terlihat ada sebuah tanda ketika Lilith memberikan sihir tersebut di dada Beelzebub, sehingga Bel tidak bisa melakukan bunuh diri. Maka dari itu, saat ini seperti yang kalian tahu, Beelzebub pun selalu melakukan penelitian-penelitian gila demi menciptakan monster super kuat yang bisa membunuh dirinya. Nah oke, berikutnya masuk pada chapter 68. Chapter kali ini berjudul Cahaya versus Kegelapan. Panel pertama dibuka dengan menyorot pada arena. Saat ini arena sendiri, jika biasanya pada setiap ronde arena yang disiapkan memiliki tema-temanya sendiri, yang entah itu mengarah pada manusia ataupun dewa, pada chapter kali ini kelihatannya arena ronde 8 berkolaborasi antara kubu dewa Beelzebub dan kubu manusia Nikola Tesla. Terlihat di arena saat ini terdapat sebuah jurang di pinggirnya dan di beberapa bagian arena pun juga terbuat dari besi untuk mendukung Nikola Tesla. Sementara di beberapa bagian juga ada pilar bertemakan iblis untuk mendukung Beelzebub. Nah, lanjut cerita. Pertama-tama di sini Heimdall memperkenalkan petarung dari kubu dewa terlebih dahulu. Dengan poin kubu dewa yang kini tertinggal oleh manusia, sang dewa dari neraka pun turun untuk ikut bertarung. Sang dewa terkutuk, pembawa keputusasaan Beelzebub. Beelzebub datang dengan menghancurkan pintu masuknya. Di sana Beelzebub berjalan dengan santai ke arah arena, yang mana di saat yang sama baik kubu manusia maupun dewa dibuat ketakutan. Sampai akhirnya Beelzebub pun menginjakan kakinya di arena. Yang menarik di sini Nostradamus sebagai joker dari kubu manusia juga menyebut Beelzebub dengan sebutan Yin. Yin yang dimaksud di sini adalah Yin dan Yang. Jadi secara tidak langsung Nostradamus menganggap kalau Beelzebub itu merupakan perwakilan atau eksistensi dari kegelapan itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, setelah Bel sampai di arena, sayangnya Beelzebub tidak mendapatkan sambutan sama sekali. Malah sebaliknya, dewa-dewa yang ada di sana berkomentar buruk tentang Beelzebub. Geir yang menyaksikan hal tersebut pun juga bertanya-tanya mengapa Beelzebub begitu dibenci. Namun Brunhild hanya menjawab kalau Beelzebub memanglah dewa yang seperti itu. Lalu berikutnya Heimdall pun memperkenalkan petarung dari kubu manusia, yaitu tentu saja seperti yang kita tahu, sang anak cahaya, salah satu penemu terbesar dalam sejarah, Nikola Tesla. Nikola Tesla sendiri muncul dengan cukup heboh dan meriah. Aliran listrik keluar dari tempatnya berasal. Dan dengan armor robotnya, Tesla langsung meluncur menuju arena. Dan sang perwakilan kubu manusia di ronde 8 ini pun menginjakan kakinya di arena Nikola Tesla. Berbeda dengan Beelzebub, Tesla mendapatkan sambutan hangat dan meriah ketika dirinya sampai di arena. Di sisi lain, Sasaki Kojiro terlihat hanya pelangap-longo ketika Tesla muncul dengan heboh. Jadi sepertinya pada ronde 8 ini, Sasaki Kojiro tidak akan bisa menjadi si paling tahu yang menjelaskan jalannya pertarungan. Secara Sasaki Kojiro sendiri lahir di era yang masih belum ada teknologi canggih seperti era Nikola Tesla. Lalu berikutnya, tak lama kemudian pertarungan antara ilmuwan manusia melawan ilmuwan dewa, seorang pencipta melawan seorang penghancur, sang anak cahaya melawan kegelapan terkutuk. Pertarungan antara Nikola Tesla melawan Beelzebub pada ronde 8 ini pun resmi dimulai.
Di sini baik Beelzebub maupun Tesla tidak ada yang langsung menyerang. Malahan Tesla dengan santai berjalan ke arah Beelzebub dan langsung mengamatinya dalam jarak dekat. Tesla bilang pada Beelzebub kalau wujudnya sangat berbeda dengan literatur yang Tesla baca. Karena seperti yang kalian tahu, dalam literatur-literatur yang ada, wujud Beelzebub ini diceritakan sangat menyeramkan. Namun di manga SNV ini, alih-alih mengerikan, Beelzebub justru memiliki penampilan yang cool abis hingga membuat Mimin pribadi kedinginan setengah mati. Lanjut cerita, Tesla pun berkata pada Bell kalau pertarungan ini akan menjadi studi kasus yang bagus baginya. Namun Bell membalas kalau dalam pertarungan ini, satu-satunya yang akan hancur adalah Nikola Tesla. Mendengar hal tersebut, Tesla kemudian balik menceramahi Beelzebub kalau tindakan penghancuran tidak lebih dari sebuah tindakan bodoh untuk meninggalkan ciptaannya. Menurut Tesla, manusia tak akan pernah berhenti untuk menciptakan, bahkan dewa sekalipun tak akan mampu menghentikannya. Yang mana menariknya, pada saat momen Tesla ceramah tersebut, ada cameo Tony Stark sedang menyaksikan Tesla di bangku penonton. Lalu berikutnya, setelah mendengar semua ceramah tersebut, Beelzebub hanya berkata kalau dirinya tidak peduli akan hal itu dan langsung melancarkan serangan pertamanya sekaligus serangan pembuka di ronde ke-8 ini. Di sini Beelzebub hanya mengetukkan tongkatnya ke tanah tanpa bergerak sedikit pun. Dan tiba-tiba saja muncul retakan dan getaran mengarah pada Nikola Tesla. Tesla berhasil menghindar dan retakan tersebut pun mengenai pilar yang ada di belakang Tesla. Yang mana gilanya, pilar tersebut pun tiba-tiba hancur berkeping-keping setelah terkena retakan tersebut. Melihat hal tersebut, Heimdall pun langsung berkomentar kalau serangan yang dilancarkan oleh Beelzebub tadi adalah sebuah sihir. Namun di saat yang sama, mendengar kata sihir, Nikola Tesla pun langsung menyanggah komentar Heimdall dan berkata kalau serangan tadi merupakan sebuah sains. Dan yap, chapter pun berakhir sampai di sana. Di akhir sedikit pembahasan dari Mimin, untuk chapter ini rasanya sudah cukup menjelaskan tentang asal-usul dari Beelzebub, serta alasan mengapa dirinya ingin mati. Namun sayang, meskipun pada chapter ini Beelzebub yang pertama menyerang, tapi serangan Beelzebub masih belum bisa dimengerti sebenarnya apa yang Bell lakukan. Jadi dengan Tesla yang mengatakan kalau serangan tersebut adalah sains, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Tesla Radival akan membongkar dan menjelaskan trik-trik serangan dari Bell Samsudin ini. Terakhir, seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya, ada kemungkinan di tengah pertarungan nanti armor milik Nikola Tesla akan berevolusi dari beta menjadi gamma. Dan terkait dengan pakaian, jika melihat dari teori aurat, kedua petarung sama-sama mengenakan pakaian tertutup. Tapi jika harus lebih detail lagi, Beelzebub lah yang lebih terbuka, karena dirinya tidak menggunakan sarung tangan. Namun terlepas dari teori aurat, akankah sang anak cahaya Nikola Tesla terus menerangi kubu manusia dan membuat poin kubu manusia lebih unggul lagi? Atau Beelzebub dengan kegelapan mutlaknya akan menutup harapan manusia dan kembali menyamakan kedudukan? Jawabannya akan kita temukan pada ronde ke-8 ini. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin terkait dengan chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.